Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yusinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, uhsini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah semata yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, serta beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, dengan salah satu nikmat Allah tersebut, Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tak bosan-bosannya khatib mengajak kepada hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa dalam arti senantiasa menghadirkan Allah di setiap kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dengan cara berzikir, berdoa, bermunajat, memohon kepadanya, sehingga akan timbullah ketenangan dan ketentraman dalam diri kita. Dan sebaik-baik bekal, kata Allah, yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, seorang muslim seyogyanya menjadikan kampung akhirat sebagai target utama yang harus diraih. Tidak meletakkan dunia dan gemerlapannya di lubuk hatinya, namun hanya berada di genggaman tangannya saja, sebagai batu loncatan untuk mencapai nikmat jannah Allah yang kekal. Jadi jangan sampai kita hanya duduk-duduk saja menanti perjalanan waktu, apalagi tertipu oleh ilusi dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakkurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama salil ghaisin ajabal kufara membatu summa yahiju fatarahu musaran summa yakunu hutama. Yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan belaka, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani,
lalu mengering, dan kamu melihat menguning, lalu hancur. Dan di akhirat akan ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Hadid ayat 20. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dunia sebagai keindahan yang fana dan nikmat yang akan sirna, yaitu seperti tanaman yang tersiram hujan setelah kemarau panjang, sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman yang menakjubkan para petani. Seperti ketakjuban orang kafir terhadap dunia, namun tak lama kemudian tanaman-tanaman tersebut menguning dan akhirnya kering dan hancur. Perumpamaan ini mengisyaratkan bahwa dunia akan hancur dan akhirat akan menggantikannya. Lalu Allah pun memperingatkan tentang adanya untuk berbuat baik. Dan di akhirat nanti akan ada dua pilihan, yaitu tempat yang penuh dengan azab pedih, yaitu neraka, dan hunian yang syarat ampunan dan keridhaan Allah bagi hambanya, yaitu surga. Ayat ini diakhiri dengan penegasan tentang hakikat dunia yang akan menipu orang yang terkesan takjub kepadanya. Penekanan yang sangat penting adalah pendidikan anak yang termasuk salah satu unsur keluarga. Agar selamat dunia dan akhirat, anak bagi orang tua merupakan buah perkawinan yang menyenangkan. Tetapi di balik itu, anak adalah amanah yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua. Tidak boleh disia-siakan dan disepelekan. Pelaksana amanah harus menjaga dengan baik kondisi titipan agar tidak rusak. Sebab orang tua kelak akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in walakum mas'ulu an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Anak terlahir dalam keadaan fitrah dan kewajiban orang tua merawatnya agar tidak menyimpang dari jalan yang lurus dan selamat dari api neraka. Selain itu, anak yang soleh akan menjadi modal investasi bagi kedua orang tuanya kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim ayat 6. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha berkata dalam menafsiri ayat ini, "Didik dan ajarilah mereka." Wajib atas seorang muslim untuk mendidik keluarganya tentang perintah dan larangan Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mulai sekarang hendaknya para orang tua sadar terhadap kewajiban mereka untuk mendidik anak-anak mereka agar menjadi hamba Allah yang taat, memilihkan pendidikan anak yang kondusif untuk perkembangan iman dan otaknya. Bukannya membiarkan anak-anak mereka begitu saja tanpa pengawasan terhadap bacaan yang mereka gemari, aktivitas apa saja yang mereka lakukan. Kelalaian dalam hal ini berarti penyia-nyiaan terhadap amanah Allah. Ingatlah akibat yang akan menimpa kita dan keluarga kita yang tersia-siakan pendidikannya ataupun yang lainnya, ancamannya adalah api neraka. Hadirin jamaat Jumat yang berbahagia, Al-Quran telah memberikan contoh yang baik tentang sejarah seorang ayah yang mendidik anaknya untuk mengenal kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu Luqman. Dengan perkataannya ketika mendidik keturunannya dalam Al-Quran, secara luas itu bisa kita lihat di dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Dan ada salah satu ayat yang tidak asing bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruh manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dalam surat tersebut, Luqman memulai mengajari anaknya dengan penanaman kalimat tauhid, dilanjutkan dengan kewajiban berbakti dan taat kepada orang tuanya selama tidak menyalahi syariat. Wasiat berikutnya adalah berkaitan dengan penyemaian keyakinan tentang hari pembalasan, penjelasan kewajiban menegakkan sholat. Setelah itu, amar ma'ruf dan nahi mungkar yang berperan sebagai faktor penting untuk memperbaiki umat. Dan tak lupa beliau singgung beserta sikap sabar dalam pelaksanaannya.